Halo semuanya, di sini dengan saya Erika di Sudut Psikologi Channel. Kalian pernah denger nggak sih orang-orang pada bilang, kurang bersyukur kamu, atau mereka bilangnya, makanya cintai diri sendiri dulu daripada mencintai orang lain. Belakangan ini, self-love atau mencintai diri adalah konsep yang tengah banyak dibicarakan. Ini bukan sekedar konsep saja, menerapkan self-love bisa membantu menjaga kesehatan mental kalian dan bahkan bisa menurunkan resiko gangguan pada kondisi psikologis. Mencintai diri sendiri tidak diartikan sebagai pemenuhan semua hal yang diinginkan. Sebaliknya, konsep ini lebih mendorong seseorang untuk bisa mengenal dan menerima diri sendiri yang kemudian bisa memperlakukan diri dengan baik dan apa adanya. Misal nih, ketika melakukan kesalahan, pernahkah kamu langsung memberikan komentar dengan kalimat-kalimat negatif? Seperti, bodoh banget sih aku, gini aja nggak bisa. Nah, hal tersebut sering terjadi dan cenderung menghakimi ketika kita tidak cukup untuk mencintai diri sendiri. Bisa kalian garis bawahi, mencintai diri sendiri itu bukan narsisme. Kalau orang yang narsis itu mereka menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, paling hebat, dan egois. Sedangkan orang yang mencintai diri sendiri itu yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Kalian sudah bisa melihat perbedaannya kan? Bersahabat di sini diartikan bahwa kamu bisa kenal dirimu sendiri, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketika kamu belum bisa mencintai diri sendiri, dan di saat kamu melakukan masalah kecil, maka kamu pasti akan mencecar diri sendiri terus dengan komentar negatif. Jadi, sebenarnya apa sih makna dari mencintai diri sendiri atau self-love yang kita punya sebagai manusia? Kita semua punya cerita di masa lalu. Dan bahkan ada yang membuat hari ini kita insecure, membuat kita merasa terancam, membuat kita ngerasa benci sama seseorang, atau bahkan membuat kita ingin memiliki sebuah impian besar, tapi kita nggak bisa mencapainya. Itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa kecil kita. Oke, aku akan membahas tentang self-love teman-teman. Jadi sebenarnya self-love itu adalah mencintai diri dan segala sesuatu yang tumbuh dari kita kecil sampai dewasa. Dan itu harus kita punya dulu nih, supaya kita bisa mencintai orang lain. Contoh nih ya, misalnya kalau kita punya pasangan yang mencintai kita, tapi kita nggak mencintai diri sendiri, maka semua pujian dia itu merasa tidak ada artinya. Kalau misalnya tipikal pasangan kita tuh yang suka memuji fisik, wah cantik banget sayang, tapi kita nggak pernah merasa cantik, maka pujian itu nggak akan jadi cukup untuk kita bisa merasa nyaman pada diri kita. Masa sih aku cantik? Aku tuh gendutan deh, aku tuh pipinya cabi deh. Jadi kita nggak pernah merasa dicintai kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih merasa kayak gitu? Atau sebaliknya nih, kita berusaha mencintai pasangan kita, tapi kita belum tahu sebenarnya kenapa sih kita mencintai dia? Karena kita belum masuk secara utuh siapa diri kita. Jadi ketika pasangan kita pergi atau pasangan kita menuntut sesuatu yang memang itu di luar tentang identitas siapa diri kita akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan tanpa melihat lagi siapa kita. Jadi kalau sesuatu itu pergi dari hidup kita jadi kayak kehilangan arah. Nah, teman-teman, aku tahu sih, memang ini bukan hal yang mudah kalau kita terkait dengan pasangan hidup ya. Tapi contoh aja, kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita pada sesuatu, misalnya seperti membeli barang, baju, tas, jalan-jalan ke luar negeri, jajanan enak di mall yang mahal. Kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita atas sesuatu di luar diri kita, maka kita nggak akan bisa benar-benar bahagia dan mencintai diri secara utuh dan penuh. Untuk itu, kali ini Sudut Psikologi bakal ngajakin kalian buat membahas secara tuntas di satu series yang seru banget nih. Kita bakalan buat 7 series tentang mencintai diri yang bakalan terdiri dari 7 series.
Nah, di seri 1 ini akan membahas bahwa self-love adalah bagian dari kita mencintai diri kita dan pencipta kita. Kenapa sih ini penting, teman-teman? Gini nih, selama ini banyak banget yang kayak merasa kalau kita mencintai diri sendiri, artinya kita menaruh kepentingan kita di atas orang lain. Jadi kesannya tuh kayak egois dong. Nah, ini nih yang mau aku luruskan sedikit teman-teman ya. Kalau kita sudah merasa cukup sama diri kita, maka kita itu nggak perlu merasa orang lain itu harus memuji kita. Kita nggak perlu merasa orang lain itu harus menyanjung kita. Dan kita nggak perlu merasa terganggu kalau ada orang lain yang menjatuhkan kita, gitu. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, kita itu sudah bisa dengan tulus memuji orang lain tanpa berharap dia akan memuji juga. Dan kita akan merasa tulus untuk menjaga ucapan kita agar tidak melukai orang lain karena kita sudah merasa penuh terhadap diri kita. Nah, kita nggak mau kalau kita juga dilukain kan? Dan kita merasa udah cukup, jadi kita nggak rentan untuk dilukai. Jadi kita nggak akan melukai orang lain. Itu artinya kita melihat kok ada ya orang yang memuji orang lain? Kok ada ya orang yang sukanya ngasih komentar negatif? Coba deh lihat dalam hidupnya. Jangan-jangan dia belum bisa mencintai dan menghargai diri dia sendiri. Sehingga menurut dia yang terrefleksi adalah cara berinteraksi dengan orang lain, adalah cara interaksi orang lain yang dia dapatkan dalam hidupnya. So, percaya deh teman-teman, kalau kita udah mencintai diri kita secara utuh dan penuh, menghargai kelebihan dan kekurangannya kita sudah merasa cukup tanpa perlu pengakuan dan penerimaan orang lain yang berlebihan pun akan tulus memberikan pengakuan dan penerimaan pada orang lain. Ini artinya bukan egois, tapi kita memenuhi dulu baru kita mengisi kebahagiaan orang lain. Coba deh sekarang, kamu tulis dulu langkah pertama, apa yang menjadi strength kamu, kelebihan yang kamu punya, apa yang menjadikan keunikan yang kamu miliki, dan orang lain itu nggak punya, dan apa kebahagiaan yang pernah kamu dapetin. Yang kedua, ini yang sering ditanyain nih, terus bagaimana cara awal kita mencintai diri sendiri? Coba teman-teman pastikan yang membuat hari ini kita merasa nggak cukup adalah tentang kehidupan yang kita punya. Kita merasa secara fisik kita tidak menarik seperti dia, cara kehidupan kita tidak bahagia seperti kehidupan mereka. Ini yang terjadi pada media sosial hari ini gitu ya. Tapi coba kembali lagi deh, kalau kita meningkatkan spiritualitas, ini adalah tentang bagaimana kita terkoneksi dengan pencipta kita. Maka apa yang terjadi? Kita jadi ngerasa kayak cukup. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas penambahan, atas semua yang kamu berikan, atas semua yang engkau berikan. Jadi kita nggak merasa kurang. Nah, salah satu bentuknya sih emang ibadah. Tapi terlepas dari itu semua, tidak hanya ibadah dan ini semua keyakinan ya teman-teman. Tidak hanya Muslim, semua keyakinan mengajarkan kita bahwa keyakinan kita itu meminta kita untuk bersyukur kepada semua yang diciptakan oleh pencipta. Dan bayangkan saja kalau kamu meningkatkan intensitas kamu untuk terus mencintai penciptamu, maka disitulah kamu akan merasa hidup kamu sudah sangat dikelilingi oleh cinta terhadap diri sendiri dan juga dicintai terhadap penciptamu. Jadi ini adalah salah satu bentuk self-love yang paling fondasi, yang paling fundamental. Sebelum kamu belajar mencintai yang lain, cintai siapa penciptamu. Kita punya standar hidup masing-masing. So, ciptakanlah kebahagiaan sendiri menurut versi terbaikmu. Oke teman-teman, jangan lupa nonton Sudut Psikologi di episode selanjutnya setiap hari Senin.